Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Selasa sekitar jam 8 kayaknya. Dan gue masih ada di Shanghai. Kalau di video sebelumnya gue ajak kalian untuk menyusuri Huangpu Riverside Promenade. Kali ini gue akan nyebrang. Dan seperti kalian lihat di belakang itu, di sini jembatannya tinggi-tinggi ya guys. Jadi pedestrian dan sepeda itu nggak boleh naik ke atas jembatan. Jadi untuk nyebrang itu gue harus naik ferry. Dan sekarang gue akan coba cari terminal ferinya. Jadi seperti apa video hari ini? Tonton terus video sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bami Cyclist. Dan gue sekarang udah tiba di depan ferry stationnya. Wow, kelihatan ya sepeda sama motor bisa masuk guys. Tadi gue agak susah nyari jalan keluar dari tamannya, karena kalau sepeda dan motor jalur exitnya itu agak sulit ya. Harusnya mereka cuman terima cashless. Pagi-pagi produk guys. Jaga kiri Pak. Oke, thank you. Ternyata nggak gampang banget ya guys. Jadi harus ada beli bus card dulu di app-nya Alipay, baru kemudian bisa masuk. Ini sampai yang model-model kayak bajai pun masuk guys. Jadi oke, kayak begini. Ini di jalur bawahnya. Dan oke, gua akan nunggu ferry jalan dulu dan nanti gua sambung lagi. Oke, setelah ride sekitar cuma 5 menit aja guys, gua tiba di sisi barat sungai Huangpu. Yang tadi di sisi Pudong, sekarang sisi Pusi ya. Memang jalur standar untuk commute guys. Coba. Oh, keluarnya nggak usah dicek lagi. Dan gue udah ada di sisi Pusi, di sisi tua kota Shanghai. Karena Pudong itu yang developnya agak belakangan ya guys. Yang di Pusi ini sudah develop duluan. Jadi gue akan lanjut guys
So let's go. Dan akhirnya gue udah tiba di kawasan Deban yang merupakan area historik di kota Shanghai, guys. Cuman nggak boleh jalan di aspalnya ya di daerah sini, jadi gue harus jalan di area pedestrian. Dan area Deban tuh mulainya di menara ini all the way ke ujung sana, guys. Observation gue akan telusuri ya. Dan sedangkan di sisi kanan itu adalah view ke arah Pudong. Cuman seperti kalian lihat semuanya di dinding lumayan tinggi ya. Jadi Deban ini panjangnya sekitar 1 mile atau sekitar 1,6 kilo dan dipenuhi dengan bangunan-bangunan bersejarah bergaya classical modern, European classical modern. Dan yang nomor satu itu, ini gue start dari utara ya, di perempatannya yang Nanrut. Total ada 52 bangunan, guys. Karena zaman dahulu settlement dari Eropa itu mendapatkan perjanjian untuk membuka pelabuhan di Shanghai, dan di sini mereka membangun gedung-gedung kantor ya, mostly kantor-kantor finansial, perusahaan-perusahaan finansial, dan didevelop dari tahun 1860 hingga ditepati hingga tahun 1930-an. Nanti coba gua akan tulis satu-satu gedungnya, karena kalau di Google itu ada listnya ya, cuman terlalu banyak untuk dihafalin, guys. Ini kalau malam keren banget. Dan karena hari ini tanggal 30 Desember, besok merupakan malam tahun baru, biasanya di daerah sini tuh penuh banget, banyak turis, guys. Dan kalau di China polisi dan security-nya itu nggak kalah banyak, guys. Mereka juga berjaga ya, walaupun dingin tetap standby di pos mereka. Keren-keren banget gedungnya. Tuh, ini yang pakai baju-baju orange ini satpam semua, guys. Banyak banget. Nah, di sini gua harus sepertinya berakhir di sini, guys.
tepat di ujung monumen People's Heroes yang dibangun tahun 1993, yang tingginya berapa ini, 24 meter kayaknya. Jadi mengambil analogi bentuk 3 buah senapan yang disandarkan ya guys. Dan di bawahnya itu ada museum. Jadi nggak bisa ya guys, jadi gua akan foto sebentar dan gua akan jalan di jalan yang di sisi berbeda. Untung tadi udah take videonya, jadi gua akan lanjut guys. Let's go. Ternyata nggak boleh guys, gue di depan. Jadi untung gue udah jalan dari ujung ke ujung ya. Dan kalau kalian mau ngikutin kayak gue, mudah-mudahan masih dapat colongannya. Jadi sekarang gue di jalan sampingnya. Banyak banget fotografer guys di sini. Ini vibes-nya kota tua banget ya. Wow, keren banget guys. Settlement zaman-zaman dulu. Oh, jalan buntu kayaknya. Apa bisa? Oh, nggak bisa guys. Gua harus putar balik. Oh. Oh, cannot? Okay. There can. Okay, thank you. Ternyata sebelah sini yang bisa, guys. Cuman bareng sama pedestrian ya. Jadi gua harus ekstra hati-hati, guys. Ini ada kayaknya dibikin kayak festival Natal. Tapi lumayan guys, yang di tengah ini jalannya pas halus. Oh, ini area yang banyak di foto-foto dan masuk ke sosial media itu kayaknya ya. Yang Christmas vibe di depan. Oh. Quite nice. Gua harus lihat map dulu. Oh, ini ke kiri dan ke kanan deh. Kayak gua
cari jalan untuk nyebrang ya guys. Dan ini adalah ujung utara dari Deban. Jadi di sini adalah Waibaidu Bridge namanya. Oke. Nanti oke. Oh, oke. Cici. Jadi ini adalah Waibaidu Bridge ya. Jadi bridge ini, yang besi ini dibangun tahun 1908. Disebut juga Camelback Garden Bridge, yang bentuknya kayak camelback ya guys. Dan di sini kalian bisa lihat itu pemandangannya. Dan ceritanya jembatan ini tuh cukup panjang guys, karena setelah jembatan Chinese Bridge yang dari kayu itu rubuh pada tahun 1856, 1855, di 1856 hingga 1873 itu dibangun Woods Wheel Bridge. Wheels Bridge yang terbuat dari kayu guys, dan untuk melewati dikenakan biaya tol. Jadi yang saat itu orang-orang foreignernya itu mereka bayarnya langganan, sedangkan orang lokalnya itu bayarnya setiap saat mereka lewat. Jadi mereka mengira bahwa yang lokal harus bayar dan foreigner nggak usah bayar. Jadi sempat terjadi keributan, dan akhirnya pemerintah China membangun jembatan lain di sisi lebih barat dari Woodbridge-nya, dan dari tahun 1873 hingga 1807 ya. Dan kemudian setelah jembatan kayu ini bongkar, dibangun jembatan besi ini. Dari sini bisa kelihatan view di Pudong itu. Di situ kelihatan Oriental Pearl Tower, dan juga dari kiri ke kanan itu ada Shanghai World Financial Center. Jinmao Tower itu agak ketutup ya, dan yang kanan tuh Shanghai Tower. Nanti gua akan coba berhenti untuk foto-foto guys. Itu ada pintu airnya ya, dia damnya bentuknya kayak barat gitu. Ini tempat wajib untuk foto-foto kayaknya guys. Udah sampai ujungnya, dan jembatan ini nih panjangnya sekitar 105 meter aja. Dan nyambung ke jalan sini ya guys. Oke, gua akan foto-foto dulu dan nanti gua sambung lagi. Setelah muter-muter di Deban, sekarang gua
cari jalan balik lagi untuk nyebrangin Sungai Huangpu ke arah Pudong. Dan di sepanjang sungai ini terdapat banyak lintasan feri, tapi nggak semua feri itu bisa dinaiki oleh kendaraan ya guys. Jadi ada juga kapal feri itu yang khusus untuk passenger, untuk penumpang, dan ada yang bisa dimasuki oleh baik moped maupun sepeda. Dan ini yang bisa dilewati oleh sepeda itu mereka sebutnya road ferry, jadi mungkin extension dari jalanan ya guys. Dan coba kita masuk, kita tiba di ferinya tuh. Kalau kelihatan motor langsung tancap tuh harusnya artinya bisa ya guys. Gongping Road Pier, gue siapin dulu. Oke. Yang QR code-nya QR spot. Oke. No? Oke. Oke, thank you. Wah, nggak pakai nunggu ya guys. Ini udah langsung mereka lagi unloading. Dan gua akan masuk ke feri berikutnya. Ini letaknya beda dengan yang tadi ya guys. Kalau tadi itu masih dekat dengan area expo, ini udah lebih jauh ke arah utara. Jadi kita lihat, gue belum pernah lewat sini juga. Anyway, view-nya sih lebih mantap guys, yang pasti. Nonton aja ya, karena banyak bump-nya juga. Macam-macam guys, naik semua. Dan kayaknya gue ambil yang paling kanan aja, kayak tadi kayaknya paling aman. Oke, gue akan tunggu sampai ferinya berhenti dan nanti bersambung lagi. Dan gue udah tiba lagi di sisi Pudong. Nah, itu yang di ujung sana yang putih ya guys. Hassle free banget guys. Dan kalau gue baca itu sekali naik bayarnya itu cuma 1 yuan atau sekitar 2.500 perak guys. Dan dari sini gue langsung akan connect ke Huangpu Riverside Promenade. Dan gue harus cari jalan masuknya dulu ya guys. Masih bingung nih.
Karena kemarin gua udah ke daerah sini, tapi kayaknya nggak sampai ke sini banget. Dan di depan itu kelihatan Oriental Pearl TV Tower, artinya seperti udah bener tuh arah gua. Dan hari ini gua nggak cari bakmi lagi ya guys, karena gua nggak bisa nemuin tempat makan bakmi yang recommended, karena semuanya dalam bahasa Mandarin dan Google juga nggak berdaya di sini guys. Jadi gua akan balik hotel, jaraknya masih sekitar mungkin 10-15 kilo, dan sekarang gue udah dapat 21 km. Kayaknya ini adalah jalan masuk ke tamannya. Itu kelihatan tower-towernya ya di pusat kota. Coba bener gak nih? Motor nggak boleh masuk, tapi sepeda boleh dong. Mana nih jalur sepedanya? Oh, jalur sepedanya di atas guys. Gimana naiknya ya? Oh, paksa diangkat guys. Dan itu view dari sisi usia baru kita tinggalkan. Oke, kayaknya kemarin gua sempat berhenti di sini juga untuk ambil foto, tapi kalau towernya kalau dari sini tuh backlight, jadi agak kurang oke ya. Ini lagi ada pekerjaan taman guys. Oke, jadi segitu dulu ride hari ini. Like ya kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen, dan juga follow sosial media gua. Sampai ketemu di ride berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam guys.